Atau jangan-jangan dia kesini buat menghancurin rapat bentar lagi, Bisa Pak. jadi, Bu. Dia itu kesini karena tahu ada rapat penting dan dia tuh mau cari muka sama Pak Bagas, Bu. Pastinya Dia tuh. mau bikin drama seolah-olah dia kerja di sini mungkin, Pak. Wah, ini wanita murahan pasti. Gak bener nih. Pak, tolong dijaga omongannya ya. Bu. Pak. Ya ampun, Mas kalau naik motor harusnya pakai mata dong. pantesan sih, Bu, sama Bu Putri itu diputusin karena kan sini cuma bawa otomatis ini. Aduh ya ampun, Bagas lama nggak ketemu, terus sekarang ketemu, kamu masih kondisi kayak gini atau jangan-jangan kamu masih pengangguran yang masih cari kerja sana sini ya? Dari kejauhan terdengar cerita tentang kita. Bisa saja Kamu nggak apa-apa masuk sendirian. Soalnya kan di sini nggak ada yang tahu sama kamu, sayang. Aku takutnya juga ada masalah lagi. Ya nggak apa-apa lah, lagian masa iya aku harus terus-terusan bergantung sama kamu, Mas? Ya udah deh, nggak, soalnya karyawan aku juga banyak nggak tahu. Tapi aku udah telepon Arif, mungkin Arif masih ada di belakang. Kalau misalkan kamu mau langsung ke sana ya nggak apa-apa. Nanti sekalian deh. Ini kan kantor ini bentar lagi bakalan kamu yang megang. Aku juga bakalan ngurusin kantor aku yang baru. Jadi kamu biar tahu dulu sama karyawan yang di sini. Nanti biar Arif yang ngatur semua. Tapi kalau misalkan kamu ada kendala, karena aku yang ngeritis kantor ini, jadi kamu tinggal bilang aja sama aku. Kamu tenang aja, Mas. Aku pengen belajar biar aku bisa mandiri. Aku bisa ngatasin apa yang udah kamu serahkan sama aku. Jadi kalau emang nanti aku kesulitan, ya aku pasti bilang kamu kok. Ya udah deh, gak apa-apa. Aku juga udah lama gak ke kantor sini, jadi udah banyak karyawan yang baru, sayang. Kantor ini kan udah Arif yang megang. Jadi aku kurang pas aja kalau misalkan Arif tanpa ada pendampingan dari kita. Jadi keputusanku sama Arif juga udah bilang kalau misalkan Arif posisinya tetap, cuman kamu sebagai fungsinya pengawasan aja di sini. Jadi manajer tetap Arif, cuman kan pemiliknya kamu begitu. Jadi biar ada yang diseganin gitulah, biar kerja juga gak main-main, sayang. Tapi kamu kan udah lama banget, Mas, gak kesini. Apa kamu gak mau coba masuk aja dulu? Aku kan masih, Pakaian kamu juga nih. Oh, rapi banget. aku juga kan harus temuin Nuril dulu. Katanya Emang ada? istrinya lagi sakit, jadi aku gak enak. Ya mungkin kalau misalkan Arif masih belum datang terus Arif bawa motor, aku bawa motor aja ntar lagi biar cepat. Maksudnya Mobilnya kamu tinggal sini aja. ya udah gak apa-apa, tinggal sini. Kalau misalkan nanti kamu cepat selesai, kamu langsung tunggu aja di ruangannya biar enak. Aku juga kan bawa motor, kalau misalkan kamu mau istirahat di mobil juga gak apa-apa. Oke, yaudah kalau gitu mungkin aku langsung masuk aja ya. Ya udah, kalau misalkan kamu udah mau masuk aja. Ingat, kalau misalkan ada sesuatu kamu langsung telepon aku ataupun langsung bilang sama Arif aja. Soalnya di sini kan yang tahu sama kamu cuman aku sama Arif. Takutnya ada karyawan baru yang ngira kamu gimana, kamu langsung telepon aja. Oke. Atau kamu bilang aja istri aku. Mereka pada tahu kok, tapi tahu nama aja. Soalnya kan nama aku di struktur di struktur kantor tuh kan ada pemilik perusahaan, terus siapa begitu. Cuman nama aja, nggak ada foto. Iya, tapi lain kali mungkin kamu harus cobalah kenalin diri kamu sama para karyawan di kantor ini. Ya aku sebenarnya mau begitu, sayang. Cuman aku gak enak sama Arif. Takutnya Arif ngerasa ya aku kurang percaya sama dia. Ya juga Jadi sih. ya udahlah, gak apa-apa. Aku gak penting dikenal sama orang-orang. Ya udah sayang, kalau gitu aku tinggal masuk dulu ke dalam ya. Ya udah. Dah. Hati ya. Oke. Arif juga mana lagi?
Kayaknya dia juga masih belum datang, kantornya juga masih sepi. Nah, ini Pak Arif. Kok telat Pak Arif? Iya Pak Bagas, barusan jalan masih ada kendala sedikit. Pak Bagas sendiri ya? Bareng sama istri. Jadi kan kemarin saya juga sempat udah buat janji sama Pak Arif. Pak Arif, saya pinjam motornya ya. Soalnya saya harus jenguk teman saya Pak Nuril. Jadi maksudnya istrinya sakit, saya gak enak kalau misalkan gak datang ke sana. Jadi istri saya juga udah ada di dalam. Jadi saya mau pergi. Istri Pak Bagas untuk hari ini jadi ngantor. Jadi begini Pak Arif, karyawan di sini kan juga banyak yang baru. Sama saya juga gak tahu, sama istri saya juga gak tahu. Jadi saya suruh masuk dulu istri saya ke dalam buat nemuin siapa gitu, mungkin ada orang biar sekalian kenalan lah. Jadi istri saya mungkin mulai minggu depan. Jadi yang ngantor kan paling 1 minggu 1 kali, cuman buat pengawasan aja. Karena Pak Arif juga kemarin kan bilang sama saya kan, kalau misalkan ada yang harus kontrol buat kantornya, karena kalau memakai pemikiran Pak Arif sendiri takutnya nggak cocok sama saya atau gimana. Jadi saya wakilkan ke istri saya aja. Soalnya saya kan harus ngontrol kantor cabang yang baru Pak Arif. Kalau misalkan dibiarkan jadi terbengkalai nanti. Ya udah kalau gitu, seandainya emang istri Pak Bagas sekarang mau lihat-lihat kantor, lihat keadaan kantor, ya nggak masalah. Nanti saya bakal nyiapin ruangan dan minta beberapa karyawan untuk nyiapin ruang dari. Iya juga, biar dia juga tahu lah kondisi kantor. Ya mungkin kalau misalkan istri saya nanti bilang mau ada pembangunan, ya kita tinggal tambah dana aja. Kan save dana di kantor kita juga udah lebih dari yang kita inginkan Pak Arif. Jadi kita bisa pakai uang itu. Ya nanti kalau saya ada beberapa ide atau apa, nanti saya bisa konsultasi sama istri Pak Bagas ya. Karena kan Pak Bagas juga sibuk banget dan kayaknya waktu yang diperlukan untuk ketemu Pak Bagas susah banget. Iya nanti semuanya saya limpahkan sama istri saya. Jadi Pak Arif mau ada pembangunan, mau ada perekrutan karyawan baru, mau ada pemecatan atau pengurangan karyawan, semua Pak Arif konsultasikan sama istri saya. Ya siap. Jadi saya biar fokusnya agak terpecah Pak Arif. Pak Arif kan juga tahu saya waktu ngerintis kantor ini kan Pak Arif juga pernah jadi bawahan saya. Perjuangan saya gimana buat cari perusahaan lain agar mau kerjasama. Ada yang mau sumbang dana ke kantor kita. Ya susah kan. Jadi saya sekarang mau ngajakin siapa sih? Bu Vivi ya, walaupun Bu Vivi itu masih baru kerja. Ya mungkin dia bisa seperti Pak Arif nanti. Yang terpenting sikap dia mulai berubah lah. Ya saya juga punya ekspektasi lebih sama Mbak Vivi. Kayaknya untuk kedepannya dia punya prospek yang bagus Pak, dan bisa ningkatin perusahaan Bang Bagus juga. Ya semoga aja begitu Pak Arif. Kalau misalkan gak begitu, buat apa saya ngangkat dia jadi asisten? Ya udah deh kalau begitu. Saya mau lanjut dulu. Kalau Pak Arif mau ada yang mau disiapkan berkas-berkas. Iya, saya ruangan dulu untuk menyiapkan berkas-berkas. Mungkin ada yang mau diperiksa sama istri Pak Bagus nanti. Ruangan Pak Arif kan di depan sana ya? Iya. Istri saya mungkin ke ruang aula tempat meeting itu mungkin. Oh ya nanti. Ya udah nyusul dulu, nanti gak apa-apa. Kan masih keliling-keliling juga istri saya. Saya pinjam motornya dulu ya. Iya, pakai aja. Nanti saya balik lagi ke sini kok Pak Arif. Makasih Pak Arif. Ini orang-orang pada kemana sih? Kok masih sepi gini kan Mbak? Mending aku ke ruang meeting aja deh. Udah siap belum lah ruang meetingnya? Putri, Pak Omi? Bu, ibu tuh masih terlalu siang bu datangnya bu. Ibu tahu nggak, sebentar lagi yang namanya Pak Bagas itu yang punya kantor ini, dia tuh bakalan datang bu. Iya saya tahu, ini rencana saya mau ke ruang meeting Pak, mau ngecek.
Bu, jangan kekurangan meeting dulu, Bu. Kita itu harus prepare, semua kantor ini harus bersih dan semua berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Pak Bagas, kita harus siapkan, Bu. Sekarang kan di ruang meeting ada Pak Gita, Bu. Udah biarkan aja. Kalau masalah meeting itu serahkan pada Pak Gita, Bu. Tugas kita sekarang untuk mempersiapkan semua berkas-berkas yang dibutuhkan oleh Pak Bagas. Kalau soal berkas-berkas sih sebenarnya saya udah siapin tadi malam sih Pak, tapi saya belum cek lagi hari ini. Nah, Tapi ngomong-ngomong, Pak Bagas itu kan bos pemilik perusahaan di sini ya Pak. Tapi kenapa selama saya kerja di sini baru sekarang ya Pak Bagas mau kunjungan ke kantor? Bu, semua karyawan di sini belum tahu dengan wajah yang namanya Pak Bagas ini. Cuman mereka itu cuma tahu nama doang, Bu. Dia itu orangnya misterius banget, Bu. Jadi kita itu harus jaga sikap mulai dari sekarang. Karena ini first time kita ketemu sama Pak Bagas, kita harus bisa sih Pak ambil hati Pak Bagas. Ya siapa tahu ini jadi kesempatan buat kita naik jabatan Pak. Karena kan kalau Pak Bagas punya kesan yang baik ke kita berdua, ya otomatis Pak Bagas bakal percaya dong sama kita Pak. Bu, seharusnya Bu Putri itu udah bersyukur, Bu, jadi sekretaris di sini, Bu. Nah, emang ya manusia itu dikasih kerjaan yang enak, masih kurang lagi. Ya tapi kan jabatan saya juga masih gitu-gitu aja Pak. Mau sampai kapan saya jadi bawahan Pak Arif? Pak, kamu juga gitu kan? Udah lama kerja di sini tetap aja masih jadi bawahan Pak Arif. Ya, tapi kalau aku pribadi sendiri, aku bisa prinsip, Bu, jadi manajer di kantor ini, Bu. Oh, lagian kan gaji manajer tahu sendiri di sini, Bu. 3 kali lipat dari gaji kita kan Pak. Nah, makanya, Bu, penting kita siap-siap, kita siapin semua keperluan Pak Bagas, biar kita itu bisa dinilai baik oleh Pak Bagas, Bu. Benar-benar itu Pak. Saya juga sebenarnya belum menguasai semua materi presentasi sih Pak. Ntar lagi saya pelajarin lagi deh supaya presentasi saya lancar dan Pak Bagas bisa lihat kinerja saya kalau saya itu baik kerja di sini Pak. Ngomong-ngomong, karena memang hari ini itu ada meeting besar dan berhubung ini pertama kali Pak Bagas datang ke perusahaan ini, kayaknya kita juga perlu minta tolong bantuan satpam deh Pak buat mensterilkan perusahaan ini dari orang-orang luar, supaya orang-orang luar juga gak masuk seenaknya ke perusahaan ini Pak. Kalau permasalahan itu saya sudah ngomong sama satpam yang ada di sini, termasuk sama bodyguard yang ada di sini, saya sudah ngomong semuanya, Bu. Kita harus memperketat wilayah ini supaya tidak ada orang masuk ke dalam kantor ini, Bu. Ya bukan apa sih Pak, saya cuma takutnya kayak keseharian kita kerja di sini banyak orang luar yang masuk seenaknya Pak. Kan Pak Rami tahu sendiri di sini tuh deket banget sama rumah-rumah warga, jadi warga tuh kayak seenaknya gitu masuk ke perusahaan Pak. Lagi ngomong, Bu. Nanti ntar masuk ke sini kan citra kantor ini bisa jelek. Bisa Pak Bagas sebenarnya selama ini kantor ini nggak begitu ketat lagi Pak peraturannya. Tapi sekarang Bu Putri udah siap kan bertemu sama bos besar kita? Ya siap lah Pak, apalagi kan ini juga first impression dari Pak Bagas buat ketemu kita dan menilai gimana kinerja semua karyawan di perusahaan ini. Bu, semua karyawan itu kalau ngomong begitu, Bu, tapi ketika bertemu sama orangnya, nanti dia bakalan nervous, Bu. Jadi saya bilangin sama Bu Putri jangan gugup, jangan nervous ketika bertemu sama bos kita nanti. Aman kok Pak, bukannya yang biasanya nervous tuh Pak Romi ya? Iya gitu. Tapi kan kalau aku nervousnya tuh kalau sama perempuan, bukan sama laki-laki. Bener-bener sih. Tapi Pak Bagas tuh udah punya istri ya? Aku masih kurang tahu sih, Bu. Cuman aku tahu nama doang. Ya udah deh, kalau gitu kita cek ke depan aja deh Pak. Siapa tahu mungkin ada hal yang mau kita beresin lagi di depan. Udah, itu bagus tuh. Udah, yuk. Ibu bisa lihat sendiri halaman ini bersih banget. Bentar kan? Apakah saya? Mbak permisi, Mbak siapa ya? Saya emang mau berkunjung ke kantor ini. Berkunjung? Emang Mbaknya siapa Mbak? Orang luar deh kayaknya. Kamu bilang mau berkunjung ke kantor ini? Ini itu kantor, ini bukan wisata, ya. Lagian sapam di sini kemana sih? Kenapa sampai ada orang asing masuk ke dalam kantor ini? Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya bicara dengan siapa ya? Saya Yang harusnya Pak nanya Romi. itu di sini tuh kita tuh kerja di perusahaan ini dan kamu tuh siapa sih Mbak? Kamu orang asing dan saya nggak tahu dan nggak pernah kelihatan. dan lagian kamu itu harus tahu, sekarang itu ada rapat penting. Bos besar di kantor ini dia tuh bakalan datang ke sini. Kalau ada orang asing kayak kamu datang ke kantor ini, citra kantor ini bisa jelek kan? Bisa-bisa kita sebagai karyawan dimarahin dan disalahin karena nggak mensterilkan kantor ini Mbak. Begini Bapak sama Ibu tenang dulu.
Karena sebetulnya saya datang ke sini juga ikut serta dalam rapat tersebut. Tapi aku nggak yakin deh kalau kamu itu bakalan ikut rapat ini. Nggak yakin gimana ya Pak? Iya nggak yakin banget karena aku itu nggak pernah kelihatan kamu di kantor-kantor manapun. Soal itu biar nanti suami saya yang bakal jelasin Pak. Karena suami saya juga bagian dari kantor ini. Oh, suami kamu supervisor di sini. Bentar deh. Suami Mbak, maksud Mbak itu suami Mbak karyawan di kantor ini? Bukan karyawan sih lebih tepatnya. OB. Bukan OB Pak, emang tampak Mbak. saya. Oh, sapam. Mbak tuh cuman istrinya, ngapain sih ikut-ikutan segala? Mbak tuh agak stres atau gimana ya? Dia bilang mau ikut serta dalam rapat Pak, Ya yang itu. bener aja. Jadi saya sekarang udah ngerti sih Bu, kenapa dia itu bisa masuk ke sini dengan segampang itu. Karena suami dia itu sapam Bu. Oh bener, apa jangan-jangan dia kesini buat ngancurin rapat bentar lagi Bisa Pak? jadi Bu, dia itu bisa jadi musuh kan sekarang di sini Bu. Aduh, Oh atau Mbaknya mau ngelamar kerja? Sekarang lagi nggak ada lowongan kerja Mbak di sini. oke gini, kasih saya kesempatan buat saya ngomong. Dari tadi Bapak sama Ibu ngomong terus, saya nggak dikasih kesempatan buat ngomong. Yang saya mau itu bukan kesempatan ngomong buat kamu. Yang saya mau itu kamu pergi dari sini, jangan pernah kembali lagi ke sini. Kalau sampai bos kita kelihatan kamu di sini, ngelihat kamu di sini, bisa hancur reputasi ini. Pak Bu, masalahnya saya nggak melakukan apapun kan, saya nggak ngelakuin kesalahan apapun, atau saya nggak sembarangan. Mbak denger nggak sih? Tadi kita bilang kantor ini tuh mau disterilkan buat hari ini. Iya saya Dan paham. Mbak itu orang asing dan kita udah ngomong baik-baik buat Mbaknya pergi. Malah minta kesempatan buat ngomong segala lagi. Omongan Mbaknya tuh apa sih? Nggak penting buat kita. Atau jangan-jangan kamu itu tuli ya? Tuli. Budek. Dari tadi saya sudah sabar buat ngadepin sikap kalian berdua yang nggak baik ini. Oh, ternyata bener ya. Kenapa kantor ini nggak pernah berkembang, nggak pernah maju? Karena selain banyak bangunan yang nggak diperhatikan, ternyata karyawan-karyawan di sini juga nggak punya etika. Kamu itu jangan salah omong ya. Mbak. Kantor ini berprestasi, tahu nggak? Di bawah naungan Pak Bagas. Kalian tahu kan siapa Pak Bagas? Iya Ya tahu lah Mbak. Dia bos kita kok. Saya istri dari Pak Bagas. Kenapa ketawa? Jangan mimpi nih ya. Putri aja yang cantiknya seperti ini, dia itu ngejar-ngejar yang namanya Pak Bagas, cuma nggak tahu sama orangnya sih. Dia tuh nggak pernah kesampaian, tahu nggak? Apalagi kamu. Cuma Mbaknya yang, aduh, Mbaknya pengangguran ya? Oh atau jangan-jangan saya tahu Pak sekarang dia itu kesini karena tahu ada rapat penting dan dia tuh mau cari muka sama Pak Bagas. Bu. Pastinya Dia tuh. mau bikin drama seolah-olah dia kerja di sini mungkin Pak. Wah, ini wanita murahan pasti nih. Nggak bener nih. Pak tolong dijaga omongannya ya. Dari tadi saya juga udah baik ngomong sama kalian. Aduh, berapa sih sejam sih? Kamu kurang ajar banget ya. Saya bisa tampar kamu loh di sini. Kamu tampar aja nih, tampar. Tampar. Sikap kamu tuh kayak nggak nunjukin bahwa kamu tuh karyawan di sini, tau nggak sih? Aku mau nunjukin bahwa saya ini karyawan di sini kepada kamu. Itu gak penting, ya? Pak, ngomong aja kamu belibet. Lihat deh, meskipun keadaan kamu rapi, kamu pakai dasi, tapi omongan kamu tuh kayak sampah, tau nggak sih? Yang omongannya kayak sampah itu sebenarnya kamu. Kamu Itu gak penting di sini. Mending kamu pergi aja. Aduh udah deh Mbak tuh nggak ada hak buat ngomentarin saya sama rekan kerja saya di sini. rekan kerja. Kayaknya kalian pasangan deh, iya kan? Pasangan? Iyalah. Aku itu sudah punya istri. Dan aku itu sudah dikaruniai istri 5. Tuh, denger ya Mbak. Jadi nggak usah sok tahu di sini. Sebentar lagi aku tambah 1 nih. Jangan-jangan salah satunya juga kamu kali, iya kan? Enggak lah, kan dia partner kerja aku. Jangan sembarangan ya kalau ngomong. Saya tuh bisa aja ngusir kamu dari sini. Iya, kamu dari tadi juga sembarangan sama saya. Saya biasa aja kok. Atau kalau kamu mau, kamu bisa jadi istri aku yang ke... Jangan gila deh. Sekarang saya nggak butuh ngobrol sama kalian berdua. Saya mau masuk. Jangan Enak macam-macam. aja mau masuk. Kita udah ngusir dari tadi dan kamu mau masuk gak tahu diri banget sih. Sadar diri dong. Orang seperti kamu. Gini ya Mbak. Kalau Mbak emang kesini mau ngincer Pak Bagas itu nggak bakal bisa. Atau
Mbak ikutin saran dari Pak Romi aja, Mbak jadi istri keberapa Pak tadi? Ke-8. Nah, ke-8 baru tuh Mbaknya bisa kerja di sini. Tenang aja, kamu itu bakalan hidup enak kalau sama aku, ya. Udah, mau aja deh, jadi istri aku aja. Ini ya, sebelum kamu ngomong kayak gitu sama orang lain, kamu harusnya introspeksi diri dulu. Kenapa? Ya iyalah, dengan sikap kamu kayak gini, kamu berusaha buat ngegodain cewek-cewek gitu. Tapi aku itu mampu untuk ngehidupin mereka semua. Emang kamu yang punya kantor? Kamu tuh cuma sebatas karyawan di sini. Terus permasalahan kamu apa? Kalau aku memang seorang karyawan di sini, permasalahan kamu itu apa? Saya nggak pernah punya masalah apapun sama kalian berdua. Kalian yang berusaha keras buat cari masalah sama saya. Saya cukup peringatkan sama kalian, kalau kalian masih mau bekerja di kantor ini, segera ubah sikap kalian. Kamu itu siapa ngancem-ngancem kita berdua lagi? Ya udah deh, Bu. Mungkin Aku mulai tadi marah-marah tuh sampai lapar. Mending kita makan. Aku yang traktir, Bu. tapi bentar Pak. Si perempuan ini harus kita usir dulu. Sekarang gini deh, Mbaknya mau pergi jalan sendiri atau kita seret atau kita panggil satpam? Saya mau ketemu Pak Arif. Pak Arif di mana? Nah, kalau dia itu masih punya malu, Bu. Dia Pak Arif itu di mana, bakalan Pak? keluar. Kamu siapa kok tanya-tanya Pak Arif? Ya saya punya kepentingan sama Pak Arif. Ih, dia itu orang penting di sini. Kamu nggak usah sok tanya-tanya kenal itu. deh ya. Kalau saya kenal sama Pak Arif, berarti saya termasuk orang penting kan? Nggak penting kalau bagi saya. Meskipun Pak Arif itu nggak penting buat saya. Ya udah deh, Bu. Mending kita makan aja yuk. Pak Arif itu atasan kamu, tahu nggak sih? Terus Kocak banget kamu ngomong kayak gitu. aku harus bilang wow gitu. Hah? Kalau dia itu si Arif itu memang atasan aku harus bilang wow gitu. Dan Mbak siang gini nggak usah ceramah, mending pergi sekarang juga tuh, pintu keluarnya ada di situ. Ya oke. Kalian nggak perlu marah-marah kayak gini sama saya. Saya juga bisa. Tadi kayak udah cepetan pergi. Lama banget juga kami suruh pergi masih tele. Tuh kan, Bu. Sampai jalannya aja sampai digel-gel seperti itu. Aduh. Aku yakin ya, Bu. Centil tuh Pak sini. Bener apa kata Ibu. Dia itu datang ke sini untuk ngegoda bos kita nantinya, Bu. Emang dia dapat info dari mana sih kalau Pak Bagas mau datang ke sini hari ini? Iya biasalah, Bu, kalau dari bos kan yang jelas dia itu mendapatkan info dari bosnya sendiri, Bu. Kalau bos utama di sini bakalan datang ke hari ini, Bu. Ya udahlah, nanti sekarang dia pergi dan udah gak ada orang asing lagi yang masuk sembarangan ke kantor ini Pak. Ya udah deh, gimana nih tawaran aku yang tadi nih? Aku mau ngajak Ibu makan di kantin, Bu. Bentar, Pak Romi serius ngajak saya makan di kantin? Kirain tadi Pak Romi cuma basa-basi doang. Enggak beneran. Aku deh yang traktir. Berdua doang gitu Pak. Berdua, Pak, Bu. Tapi cuma makan aja ya Pak. Iya kan aku ngajaknya makan. Tenang aja, Bu. Gak usah takut gitu, Bu. Iya udah deh, jadi traktir ya. Iya. Udah yuk. Itu Pak Arif. Ustaz, saya udah beberapa kali muterin kantor ini tapi nggak penuh visita. Soalnya tadi Pak Bagas bilang kalau Pak Bagas itu datang beserta istri. Iya Emang Pak. Ibu dari mana barusan? Jadi sebenarnya tadi saya udah keliling kok Pak. Oh, Saya udah keliling. cek keadaan dan kondisi kantor. Tapi kayaknya emang banyak yang perlu direnovasi deh Pak. Oh, ya kalau boleh tahu nanti Ibu bisa bilang sama saya apa aja yang perlu dibenahi biar nanti saya adakan rapat darurat dengan beberapa karyawan di sini untuk membicarakan apa yang harus dibenahi menurut Ibu tadi. Ya dari tadi saya juga udah cariin Pak Arif. Tapi saya nggak ketemu sama Pak Arif. Iya Bu, mohon maaf soalnya saya masih menyiapkan ruangan khusus untuk Ibu dan menyiapkan beberapa berkas yang mungkin bakal Ibu tinjau. Takutnya nanti ada sesuatu yang nggak berkenan buat Ibu, nanti kita bisa revisi bareng-bareng. Kalau soal kinerja dari Pak Arif, saya udah percaya banget kok Pak. Cuman masalahnya tadi kebetulan pas saya masuk ke kantor, saya nggak sengaja ngedapetin perlakuan kurang baik dari 2 karyawan di kantor ini Pak. Oh, 2 karyawan. Iya. Ibu sempat tahu nama mereka atau gimana? Misalnya tahu sendiri Ibu karyawan di sini ada beribu-ribu karyawan, jadi kalau nggak ada namanya, nggak tahu namanya mungkin ya saya susah untuk nyari orang tersebut. Saya sempat dengar namanya kok Pak, karena mereka juga
sempat nyebutin nama mereka sendiri. Dan sebetulnya saya pikir sejauh ini kantor ini emang udah baik, cuman butuh beberapa renovasi aja. Tapi ternyata selain saya menilai untuk bangunannya sendiri, ternyata ada yang jauh lebih perlu untuk diperbaiki daripada memperbaiki bangunan ini sendiri. Mohon maaf Bu, kalau Ibu baru datang ke kantor ini pertama kali mendapatkan perlakuan yang nggak baik, saya nanti bakal pasti ngasih hukuman buat mereka yang udah nggak sepat sama Ibu. Emangnya Ibu nggak bilang kalau Ibu itu istri Pak Bagas? Ya soalnya kan karyawan di sini tahu semua kalau sama Pak Bagas itu buat bisa pemilik di perusahaan ini. Dengan setidaknya Ibu bilang kalau Ibu itu istri Pak Bagas, ya mungkin mereka nggak bakal memperlakukan Ibu seperti itu. Tadinya saya nggak pengen bilang Pak, karena saya nggak mau mereka itu menghormati saya hanya karena suami saya. Saya pengennya ya mereka harus menghormati seluruh karyawan atau seluruh orang yang ada di kantor ini. Jadi nggak perlu pandang jabatan atau mereka pandang kalau dia bosnya. Cuma saya tadi mereka mengira bahwa saya itu berbohong kalau saya istri dari Pak Bagas. Saya cuma kecewa aja Pak. Saya takut kalau seandainya suami saya tahu ada karyawan yang punya sikap dan attitude yang buruk seperti itu, suami saya pasti bakal kecewa dan saya nggak mau kalau Pak Arif bakal disalahkan. Ya Bu, tenang aja. Itu juga risiko saya Bu sebagai atasan. Saya nggak bisa mendidik mereka dengan baik sampai mereka berperilaku nggak benar seperti ini. Tapi saya janji nanti saya bakal kasih peringatan buat mereka. Bahkan saya juga bakal bergegas untuk ya mencat mereka kalau emang kelakuan mereka udah berlebihan seperti itu Bu. Ya sebenarnya kalau Pak Arif tahu sih omongan yang mereka lontarkan untuk saya, pasti Pak Arif juga nggak akan nyangka kok Pak, karyawan Pak Arif sendiri bakal bersikap seperti itu sama orang lain. Iya Ibu tadi sempat dengar namanya katanya. Terus kalau boleh tahu namanya siapa Bu? Namanya tadi Pak Romi dan juga Bu Putri. Pak Romi, Bu Putri. Padahal saya barusan sempat papasan sama mereka. Mereka itu katanya bilang nggak ketemu sama siapa Bu. Ya berarti memang mereka berdua emang udah nggak baik Pak. Karena saya sempat tanyain soal Pak Arif sama mereka, tapi mereka malah bilang kalau Pak Arif itu nggak ada apa-apanya buat mereka. Kayaknya Romi ini udah kebangetan Bu. Padahal baru 1 minggu yang lalu saya udah ngasih surat peringatan pertama buat dia ya, karena emang kelakuannya udah nggak bener dan beberapa karyawan di kantor ini sering digodain sama dia dan bikin beberapa karyawan itu gak nyaman untuk kerja di sini. Ya saya udah tahu kok Pak, karena tadi dia juga sempat nawarin saya buat jadi istri ke-8-nya. Emang beneran dia punya istri sebanyak itu? Ya yang saya tahu dengar sih emang begitu, tapi nggak tahu lagi kalau di luar Bu ya. Karena saya juga nggak terlalu memikirkan kehidupan pribadi karyawan yang ada di sini, yang saya lihat hanya kinerjanya. Oke lah, mungkin saya bakal lupain semua omongan kejam dari yang namanya Pak Romi itu. Cuman hal ini harus ditindaklanjutin ya Pak. Saya nggak mau sampai nanti suami saya datang ke sini dan mendapatkan perilaku yang buruk dari karyawan-karyawan di kantor ini. Yaudah kalau gitu saya kan udah ngantong itu nama yang udah bikin Ibu gak nyaman di sini. Mending kita cari aja. Ya saya juga bakal ngasih yang berat buat mereka. Oke, nanti kita mungkin bisa langsung ada meeting juga biar semua karyawan juga tahu lah Pak. Iya, nanti saya juga bakal adain meeting untuk memperkenalkan Ibu dan sekalian Pak Bagas. Soalnya ada beberapa karyawan di sini yang belum tahu dengan Pak Bagas. Baik, kalau gitu mungkin kita langsung bisa cari sekarang. Mari Bu. Tenang Bu, aku yang traktir Bu. Ampun, Mas kalau naik motor Harusnya pakai mata dong. Mas ini lewat jalurnya jalur kiri bukan jalur kanan. Ini jalan saya. Ya? Kamu nggak ngeliat kalau aku ini Nggak ada. Gak usah cari pembelaan. Aku ini Kalau udah pakai salah-salah, lepasan loh. kalau udah salah-salah, gak usah banyak ngomong. Lagian, kayaknya rebusannya mati deh. Motor udah gak layak pakai masih dipakai. Bagas. Putri, kamu kenal sama dia? Pak Romi inget gak yang saya pernah cerita soal mantan terakhir saya yang kere dan gak punya duit? Put, Oh, jadi yang kamu maksud orang miskin itu dia. Bener tuh Pak, dia nih pengangguran yang kemana-mana makan pakai uang saya dulu Pak. Pantesan sih Bu sama Bu Putri itu diputusin karena kan sini cuma bawa
otomatis Aduh ini. ya ampun Bagas lama nggak ketemu, terus sekarang ketemu, kamu masih kondisi kayak gini atau jangan-jangan kamu masih pengangguran yang masih cari kerja sana sini ya? Kalau aku udah kesel, kamu aku tarik, aku lindes sini ke motor. Daripada banyak ngomong. Kalau ngomong itu dijaga ya. Tuh kan, Jangan kasar sama perempuan dong. Kamu itu laki-laki kan? Atau jangan-jangan kamu itu bencong? dia tuh Terserah. pikirannya emang agak psikopat gitu, makanya sampai sekarang nggak dapet kerja. Kamu jaga ya, Bud. Aku walaupun begini, walaupun yang kata kamu dulu bilang ya cuman ngambil uang kamu, terus makan juga pakai uang kamu, tapi kamu pernah tergila-gila sama aku, Bud. Dan kamu diputusin juga sampai nangis-nangis. Emang bener dengerin ya Bagas, dan itu Beneran gitu? sekarang jadi penyesalan terbesar. Ya namanya juga orang hilaf Pak, dan itu sekarang jadi penyesalan terbesar Iya. aku di hidup aku ya. Hilaf satu kali, Bud. Kalau berkali-kali bukan hilaf namanya. Gini aja deh. Kan berhubung dia itu mantan kamu, mending aku angkat dia jadi tukang bersih-bersih di kantor kita gimana? Hitung-hitungan kasihan juga kan? Hah? Bener tuh Pak. Daripada dia itu nggak punya kerjaan, luntang-lantung kesana kesini ya nggak? Aku kasih tahu ya. Juga emang lagi butuh. Nah itu dia penggantinya Gimana Pak guys, Maman. mau nggak? Gampang kok cuman bersih-bersih sampah, tapi sebenarnya kamu juga sampah sih. Masa Lumayan. iya sampah bersihin sampah Pak? Iya betul, lumayan sih kan kamu bisa ya curi-curi pandang sama Bu Putri, ya kan? Ya amit-amit deh Pak. Bud, aku sekarang udah punya istri, tentunya lebih baik, lebih cantik juga dari kamu. Ya ampun Bagas, siapa sih wanita malang itu yang dapetin kamu? Aku sekarang mulai putus sama kamu juga, keadaanku juga lebih baik. Sekarang aku tanya deh sama kamu, jadi ini penggantinya aku, Bud? Hah? Kamu lihat pakai dengkul kamu? Biasanya tuh kalau orang udah miskin, pasangan dia itu bakalan miskin. Beda kalau kayak kamu, Put. Kamu itu kan orang berada nih. Yang jelas nantinya kamu bakalan mendapatkan seorang suami yang sangat kaya, Put. Nggak kayak mantan kamu ini. Oh, jadi ini bukan pacarnya, ini jongosnya, maksudnya jongos kamu? Gak usah sembarangan ngomong ya Bagas. Ya enggak, soalnya mukanya kayak jongos. Aku sama rekan kerja aku ini banyak uang, nggak kayak kamu pengangguran. Aku nggak peduli kamu banyak uang, kamu mau punya suami 5, aku juga nggak peduli. Emang kamu pikir aku peduli? Kamu mau ngapain? Meskipun kamu itu bilang aku ini jongos, yang terpenting meskipun kamu itu tampan, tapi kamu nggak punya uang, perempuan mana yang mau ngelihat kamu? Ya? Atau jangan-jangan dia sekarang numpang hidup sama istrinya lagi Pak? Aduh. Iya kan? Yang pasti iya dia itu kan bakalan jadi benalu nih di keluarga dia deh. Mending kamu setuju aja deh tawaran aku kepada kamu. Kamu itu jadi bersih-bersih di kantor aku. Aku kasih tahu ya sama kamu, kalau Putri yang nyuruh aku buat kerja di kantornya, bahkan aku dijadikan manajer pun aku gak sudi, tau nggak? Aduh, sadar diri dong Gas. Emang siapa sih orang yang mau jadiin kamu manajer? Ya harusnya kamu juga sadar diri. Ini Ya, mau jadi manajer. ya aku gak peduli. Ya mungkin menurut kamu, aku hanya sebatas orang yang gak berguna. Terus Ya emang, bukan cuma menurut aku, tapi emang kenyataannya. ya daripada kamu cuma gunain orang. Kamu tuh kan udah ngaku sendiri kalau kamu itu nggak berguna. Udah, mending kamu kesempatan ini tuh peluang besar buat kamu supaya kamu itu bisa menjadi orang yang lebih berguna. Ya, Gak usah megang-megang aku, pacar kamu aja pegang. Ngapain Apa megang-megang aku? aku itu nggak pacaran sama dia. Oh gak pacaran, belum laku sampai sekarang, Bud. Weh, jangan salah dong. Bu, Aku- jelasin dong, Bu. Aku udah mau punya anak, udah menikah. Tuh mobil tuh, awas tuh. Nanti kamu ketabrak lagi. Ya udah, kalau Harusnya kamu dorong ke tengah aja barusan Pak. ya kenapa kayak kamu aja nih? Kamu tiduran di tengah, biar dilindas sekalian. Kalau ngomong tuh dijaga ya. Cuma Kalau ngomong. aku sih masih berguna banget ya. Kalau kamu kan nggak berguna tuh. Mending ya udahlah Bagas. Kenapa sih tadi nggak ke depan mobil? Ya sekarang kamu bilang nggak berguna, Bud. Sekarang kamu bilang boleh, bilang begitu. Ya emang boleh. Mas siapa yang ngelarang? Tapi aku cuma mau mengingatkan sama kamu, Bud. Kamu ingat nggak waktu kamu minta balikan? Ya udah ampun, berkali-kali ke rumah, Bagas. sampai Kamu nangis-nangis. Dia nih masih belum move on atau gimana? Enggak, Apa bukan dari belum. tadi tuh yang dibahas cuma tentang masa lalu, Ya. masa lalu. Udah dibilang itu penyesalan terbesar masih aja dibahas. Ya biar Kamu kamu. segitu bangganya ya jadi mantan aku Nggak Bagas. usah berharap deh. Bu Putri itu sekarang hidupnya udah enak, udah mapan. Ya, kamu itu nggak usah berharap kalau kamu itu bisa balikan lagi sama Bu Putri. Amit-amit deh. Aku juga amit-amit, Bud, balikan sama kamu. Istri aku aku bilang juga sama kamu, istri aku lebih baik kok dari kamu. Dan Ya terus, aku peduli apa kamu istri kamu baik kayak mau istri kamu wanita jadi-jadian kayak. satu lagi ya, kamu kan? tuh nggak usah nunjuk-nunjuk kalau ngomong sama perempuan. Kamu itu cowok apa cewek sih? Hah? Kalau berani nih Bu, Minggir, mau aku tabrak? Mau aku tabrak? Jalan tuh di sini bukan di sini. itu mantan Bu Putri. Ngeselin kan Pak? Udah gak punya duit ngeselin lagi. Kok dia arogan juga ya?
Dia udah miskin, arogan. Kan saya udah bilang, saya udah sering cerita sama Pak Romi kalau mantan saya itu tuh emang, amit-amit deh Pak, saya juga nyesel punya mantan kayak gitu. Ya udah deh, aku tambah lapar ngadepin orang seperti orang kayak Sih, gitu. jadi gak mood makan nih Pak. Kalau habis kayak gini, temennya sama mantan yang ngeselin kayak gitu. Jadi gimana nih Pak? Jadi makan atau enggak? Iya udah deh Bu, mending kita balik kantor aja. Siapa tahu kan bos kita sebentar lagi bakalan datang. Nanti kalau semisal bos kita itu datang, terus gak ada kita di kantor, kan kita bisa berabe Bu. Bener-bener tuh Pak. Ya udah mending kita sekarang fokus buat meeting aja. Siapa tahu kita naik jabatan. Lagian waktu kita makan itu udah habis sama laki-laki nggak jelas tuh. Sial banget deh Pak ketemu sama orang kayak begitu. Nih kan, gini nih Bu, kalau motor kredit masih belum dibayar Bu, kayak gitu jadinya. Ya udah, hidupin dulu Pak. Terus di standar 2 dulu Bu. Naik Bu. Udah Pak. Mana lagi? Kan saya ruangannya juga nggak ada. Sayang, Pak Arif. Oh, guys. Aku apes banget sekarang. Emang ada Aku habis ketemu sama mantan aku, Rif. maksud? Iya, maksud aku dia bareng sama laki-laki terus barusan mau nabrak aku. Ya dia ngambil jalur aku terus aku kasih tahu. Dia ngata-ngatain aku, malah bahas-bahas aku dulu katanya cuman manfaatin uang dia. Ya Kamu aku nggak apa-apa Mas? ya nggak apa-apa, aku cuman ngejelasin sama dia kalau kehidupanku sekarang lebih baik dan aku udah punya istri yang lebih cantik dari dia. Tapi dia nggak percaya malah ngata-ngatain aku, Rif. Ya, jangan diurusin dulu sama orang tangga. Ya sebenarnya iya sih, cuman buang-buang waktu aja buat aku. Tapi agak sedikit kesel aja. Udah tahu salah tapi masih ngeyel. Ya udah kamu tenang aja Mas. Ruang rapat saya udah siapkan Pak, sekalian untuk memperkenalkan Pak Bagas dan Bu Sinta sebagai pemilik perusahaan. Misalnya kan beberapa dari karyawan di sini belum tahu sama Pak Bagas, jadi sekalian nanti saya kenalkan agar nggak ada perlakuan yang nggak enak. Oh iya, kemarin ada sekitar 1.800 karyawan. Kan udah separuh keganti kan, jadi aku juga banyak yang nggak tahu. Terus gimana sayang? Justru itu Mas, karena kebanyakan karyawan nggak pernah ngeliat yang namanya Pak Bagas seperti apa dan juga istrinya seperti apa. Jadi ini aku bakal cerita tapi kamu jangan emosi ya. Ya udah, kamu cerita aja, nggak apa-apa. Jadi sebenarnya tadi aku ngedapetin perlakuan kurang baik juga sama beberapa karyawan di sini. Hah? Tapi aku udah sempat sampaikan ini sama Pak Arif dan Pak Arif akan bertanggung jawab juga kok. Pak Arif akan memberikan sanksi terhadap karyawan tersebut. Sebagai atasan saya juga bertanggung jawab dan ini juga adil dari saya yang kayaknya kurang becus untuk ngurusin beberapa karyawan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk ngadain rapat darurat sekalian untuk memperkenalkan kalian berdua. Oke, aku gak masalah, Rif. Tapi kamu harus tindak tegas orang itu. Ya, karena dia gak tahu, ya gak apa-apa lah. Gak usah dipecat nanti. Kasih keringanan hukuman. Entah dia jabatan diturunkan atau dan lain sebagainya. Kamu tahu lah, yang penting jangan dipecat. Kecuali kesalahan dia fatal dan diulangi berkali-kali, baru pecat. Kalau perlu gajinya jangan dicairkan. Ya, untuk orang yang udah bikin Ibu Sinta nggak nyaman berada di sini, ternyata orang itu baru minggu kemarin saya udah kasih SP1 Pak, dan kayaknya emang nggak bisa dipertahankan. Coba deh, nanti aku kasih masukan sama dia, mungkin aku bisa ngasih tahu dia gimana cara bersikap sama orang lain dan cara bekerja yang baik dan benar. Soalnya begini, Rip, aku dulu ditinggalkan sama pacar aku karena aku gak punya apa-apa. Aku susah cari pekerjaan dan aku sukses aku mendapatkan istri aku yang baik ini. Nah, aku tahu rasanya dia itu ketika dipecat susah cari kerjaan, atau misal dia ada pacar atau ada istri, ada anak, takutnya nasibnya bakalan bernasib sama kayak aku. Jadi aku gak mau orang lain merasakan apa yang aku rasakan dulu. Ya kebetulan istrinya juga katanya sih ada banyak. Oh, apalagi ya paling dia cuma bercanda sayang. Dan surat peringatan yang saya berikan itu juga karena beberapa karyawan di sini itu ngerasa nggak nyaman dengan keberadaan dia Pak. Banyak karyawan wanita yang selalu digodain, makanya saya kasih surat peringatan.
Tadi malah Bu Sinta yang ngalami hal seperti itu. Coba deh, kalau misalkan aku cuman denger cerita dari salah satu pihak, kayaknya kurang pas. Karena aku juga harus bijaksana, Rif. Walaupun sekalipun istri aku yang berbicara seperti, aku harus cross check, aku harus ya adil lah, karena ini dalam lingkup pekerjaan. Jadi ini juga biar jadi contoh buat kamu, buat istri aku, gimana caranya nanti memegang kantor yang baik, bijaksana, dan menjadi teladan bagi karyawan yang lain. Ya kita kan harus jadi pemimpin, kan harus adil, harus bisa memecahkan masalah. Jadi memecahkan masalah bukan harus mengorbankan orang lain atau harus menjatuhkan orang lain kan. Sekarang mending kalau misalkan kita udah ngapain kalian masih kesini lagi? Masih belum cukup buat ngata-ngatain aku lagi, Put? Kamu yang ngapain di sini sih, Gas? Emang kurang ajar banget. Sudah ngusir perempuan ini loh, Pak. Iya, Pak. Tadi kita udah Jadi, kan. jadi mereka berdua yang ngusir kamu? Mereka berdua juga yang udah ngata-ngatain aku di jalan barusan, Rip. Kamu Jadi dia mantan kamu. Iya, perempuan kurang ajar ini. Meskipun Bapak ini Apa sih? adalah teman mantan Bu Putri, tapi Bapak jangan belain dia dong. Saya ini karyawan Bapak, Pak. Terus mau belain kamu? Kamu juga jelas-jelas di sini salah. Padahal Bu Sinta tadi bilang kalau dia itu istri Pak Bagas. Kamu tahu kan Pak Bagas? Dia itu Pak Bagas. ini orang yang saya maksud yang bakal datang ke sini. Kamu udah tahu kan nama aku Bagas? Hah? Bentar aja dia Bagas Tapi, yang... Put, Bagas yang sekarang kamu kenal versinya udah beda, Bud. Jadi, Dan kamu juga kurang ajar banget jadi. Bos, saya minta maaf, Bos. Alah, gak usah bos-bos sekarang. Aku udah gak peduli. Pak, saya minta maaf. Rif, kalau sekarang, kalau soal masalah ini, gak usah kamu yang ngurusin. Biar aku aja yang ngomong sama mereka. Gaji kalian bulan ini gak cair, kalian gak bakalan kerja di sini lagi, dan kalian gak bakalan dapet kerjaan di perusahaan yang ada di kota ini. Kita lihat aja nanti. Oh, Pak, kita minta Alah, maaf. kamu gak usah bilang Pak. Pak, bos. Ya kita minta maaf, Pak. Kita cuma mau Rom, buang sampah yang ada di kantor ini, Pak. siapa yang kamu bilang siapa? Iya, Enggak, aku bukan kira- maksudnya kita cuma mau sterilkan kantor ini buat meeting. Terus, Pak. untuk masalah ke aku juga, Tadi kita cuma bercanda doang, Pak. kalian berdua bilang, istri aku ini sampah. Kalian berdua ini binatang, tau nggak? Rom, saya udah ngasih kamu surat peringatan pertama agar kamu bisa merubah sikap kamu. Tapi kok kamu malah menjadi kayak gini? Pak, tapi saya pengen kantor ini yang terbaik. Alah, udahlah. Sekarang gua mau pokok keputusanku udah bulat, nggak bisa digugat lagi. Kalian berdua dipecat. Dan ingat, Put, kalau kamu memang udah gak ada urusan sama aku, kamu gak usah ngerendahkan aku di depan orang lain. Apalagi kamu gak tahu permasalahan aku sama dia. Jadi kamu gak usah ikut campur, gak usah sok tahu. Kamu udah jelas salah tadi. Aku gak mempermasalahkan dia itu mantan aku, tahu nggak? Kalau kalian jalannya bener, bahkan aku pura-pura gak kenal sama dia pun aku bisa, dan aku gak masalah, dan lebih baik juga. Ya mungkin kayaknya yang namanya Pak Rom ini suka sama yang namanya Bu Putri. Ya nggak sekalian aja pacaran, nggak apa-apa nikah sekalian. Jangan, Pak. Udahlah, Arif, sekarang dong, Pak. nggak usah tolong-tolong. Mending kalian berdua pergi. Dan ingat jangan pernah nginjakkan kaki kantor ini lagi. Pak, tapi gak ada kesempatan lagi, Pak. Aku tendang. Kesalahan kalian udah fatal banget. Jadi Oh, pergi Pak, aja. saya pergi. Aku udah gak tahu lagi kenapa ya. Ada kerawan yang modelnya kayak mereka berdua. Ini kebetulan banget ya. Putri itu mantan aku udah ngata-ngatain aku, dan dia juga ngata-ngatain kamu, sayang. Ya, kayaknya kejadian ini bisa kita tindak lanjutin aja, Mas, agar ke depan juga nggak terjadi lagi hal seperti ini. Yaudah deh, Pak Arif. Sekarang saya minta tolong Pak Arif, siapkan ruang meeting. Kita meeting di aula. Semua karyawan kumpulkan sekarang, biar kejadian seperti ini gak terulang lagi. Saya harus ngobrol banyak bareng sama istri saya. Ya udah, kalau gitu saya kumpulkan semua karyawan di kantor ini untuk segera berjalan. Yaudah. Tapi kamu aman kan? Kamu gak apa kan? Aku udah kesel banget, sayang. Udah jelas-jelas dia salah, dan masih berani-beraninya bilang kamu adalah sampah. Padahal mereka yang sampah. Mereka gak ada gunanya, tahu nggak? Yang mereka tahu cuma menghina orang lain, merendahkan orang lain. Mereka gak bisa buat ngehargai orang lain, sayang. Ya awalnya aku sempat salut sih sama mereka karena mungkin mereka emang benar-benar mau menjaga tempat kerja mereka. Cuman masalahnya cara mereka itu benar-benar udah keterlaluan, Mas, sampai
Sampai-sampai mereka udah merendahkan aku, menghina aku. Padahal aku udah jelas-jelas kasih tahu di situ aku beneran istri kamu. Aku juga udah gak tahu lagi kenapa ya mereka masih begitu. Padahal sekarang kerjaan susah. Seandainya mereka juga gak macem-macem sama aku dan juga kamu, ya kalau cuman masalah-masalah yang kemarin-kemarin aku udah memaafkan. Tapi satu hari mereka buat kesalahan yang fatal. Udah, mungkin ini emang pertanda biar kita juga bisa lebih ya perhatian dengan kantor ini Mas. Karena kan kamu juga udah lama banget nggak datang ke sini. Ya udah deh Mau kalau bantu begitu. Pak Arif ya? Aku kan harus ngurus kantor yang baru, jadi kantor ini aku serahkan sama kamu, tapi aku bantu bentar lagi waktu meeting. Udah yuk. Udah.